Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalan haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya mengajak kepada saudara-saudara semua, terutama kepada diri pribadi saya, agar selalu meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam artian menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Dan dalam kesempatan yang sangat mulia ini pula, saya mengajak kepada saudara-saudara semua yang hadir pada saat ini, agar di setiap waktu dalam langkah hidup kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap waktu itu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah barokah di dalamnya, berupa nikmat sehat, lebih-lebih nikmat iman yang masih melekat di dalam diri kita, sehingga saat ini pun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat dalam keadaan syahat wal afiat. Salawat serta salam semoga saja selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarganya, mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurahkan juga kepada kita umatnya hingga nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan sebuah topik khutbah yang berjudul Tasyakur dan Tafakkur, buah Ramadan dan Idul Fitri. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, waktu terus bergulir, hari berganti hari, bulan pun berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Bulan Ramadan telah lewat, hari raya Idul Fitri juga telah lewat. Akan tetapi masih ada yang harus kita lestarikan, yakni pesan dan hikmah yang dibawa oleh Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Ramadan membawa tiap-tiap pribadi manusia kepada pembebasan dosa, di mana Nabi menyatakan dalam hadisnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, akan dikeluarkan oleh Allah dari dosa sebagaimana ketika seorang bayi keluar dari rahim sang ibu. Seseorang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik, kemudian tetap menjaga perilakunya, tidak melanggar perintah dan larangan Allah, serta menghayati arti hari raya Idul Fitri, maka dia akan kembali kepada fitrah manusia yang sebenarnya, yaitu suci, terbebas dari dosa. Manusia fitrah yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah bebasnya diri manusia dari segala dosa. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, Islam tidak mengenal dosa warisan. Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin alal fitrah yuladu alal fitrah. Semua yang terlahir itu dalam keadaan suci. Baru tercatat dosa dalam diri manusia itu setelah manusia itu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Baru manusia itu dikatakan berdosa setelah manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan. Dan Nabi memberikan suri teladan terhadap kita semua, kepada kita semua, tentang perilaku dan ucapan ketika datang hari raya Idul Fitri, di mana di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi salat Idul Fitri melalui jalan yang satu, ketika pulang lewat jalan yang lain, dan ketika Nabi bertemu para sahabat, beliau bersalam-salaman sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Tindakan Nabi ini adalah tindakan yang sangat mulia. Ini patut kita teladani, yaitu Nabi selalu memprioritaskan untuk mendatangi para sahabat-sahabat, mendatangi rumah-rumah sahabat yang miskin. Kedatangan Nabi kepada sahabat-sahabat yang miskin itu adalah dalam rangka menghibur mereka, menghibur sahabat-sahabat yang miskin agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan, agar mereka ikut merasakan kegembiraan di hari raya Idul Fitri itu. Hari yang penuh dengan kegembiraan, dan ucapan Nabi taqabbalallahu minna wa minkum mempunyai arti doa kebersamaan. Tidak hanya Nabi yang merasakan kebahagiaan, tidak hanya orang kaya yang merasakan kebahagiaan, akan tetapi semua para sahabat juga ikut merasakan kebahagiaan, baik yang miskin ataupun yang kaya. Dan ucapan Nabi tersebut tetap lestari sampai sekarang, terutama di hari raya Idul Fitri. Memasyarakatkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu pada zaman sahabat dan tabi'in, dan perkembangan berikutnya ucapan tersebut bisa berubah menjadi minal aidin wal faidin, yang artinya semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang kembali kepada kesucian, dan orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, kedua ucapan tersebut intinya adalah doa, dan semua doa itu bertujuan untuk kebahagiaan. Semua doa itu bertujuan untuk keberuntungan. Tidak ada doa yang bertujuan untuk mencelakakan atau menghancurkan. Jadi pesan yang dibawa oleh Idul Fitri adalah kebersamaan yang lestari dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, inilah Islam, di mana Islam memasuki suatu daerah untuk mengembangkan, untuk mengepakkan sayapnya. Di situ budaya Islam akan berpengaruh dan melekat pada masyarakat dan bangsa tersebut, dan budaya Islam itu tidak akan pernah lenyap dari masyarakat dan bangsa itu sampai kapanpun. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka perlu kita perhatikan
Kalau selama ini di bulan Ramadan kita banyak melakukan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah, maka bagaimana pasca Ramadan? Bagaimana setelah Ramadan? Di sini ada dua ajaran yang patut kita laksanakan setelah hari raya Idul Fitri, yakni tasyakur dan tafakkur. Tasyakur artinya adalah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan panjang umur sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beridul fitri di tahun ini, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu di Idul Fitri tahun yang akan datang. Karena tidak sedikit saudara-saudaraku yang tahun kemarin saudara-saudara kita bisa melaksanakan Ramadan bersama, beridul fitri bersama, sekarang sudah tidak lagi. Yang kemarin kita melaksanakan bulan Ramadan, bulan puasa bersama, Idul Fitri bersama, sekarang tidak lagi. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Itu apa artinya? Karena batas hidupnya di dunia sudah selesai. Lalu mengapa kita masih diberi kesempatan oleh Allah? Mengapa sekarang Allah masih menghidupkan kita? Itu artinya Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Mungkin karena dosa-dosa kita yang sangat banyak, sehingga Allah memberi waktu kepada kita untuk bertobat, sehingga menggugurkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, sehingga Allah ampuni. Maka karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, patut kita bersyukur kepada Allah agar Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kalian benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah tambah nikmat itu. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Maka patutlah kita syukuri apa yang Allah berikan sekarang ini. Jangan terlena dengan keindahan dunia yang fana, yang sudah jelas tidak kita bawa mati. Jangan terlena dengan keindahan dunia yang kita tinggalkan. Yang jelas saudara-saudaraku, syukurilah yang Allah berikan sekarang. Mantapkan dengan beribadah kepada Allah. Yakin dengan semua itu Allah akan berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Saudaraku sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang hadir ini adalah insan-insan yang pandai bersyukur kepada Allah, sehingga Allah berikan kemudahan, Allah tambah nikmat-nikmat kita untuk kehidupan selanjutnya. Menurut para ulama, sikap syukur itu tercermin menjadi 3 bagian. Yang pertama, syukur bil lisan, syukur lewat lisan. Apa artinya? Syukur lewat lisan itu adalah selalu ingat kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Lisan kita basah dengan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Pagi, siang, petang, malam kita selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bernafas, untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa beribadah. Lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, syukur kalbun. Tidak hanya di lisan kita mengucapkan alhamdulillah, lanjut ke kalbun, ke hati. Bentuk syukur kita agar kita ditambah nikmat-nikmat itu. Orang yang bersyukur hati, wajahnya akan tampak ceria, selalu berseri-seri, tidak ada wajah murung di dalamnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada hidayah dari Allah. Lewat lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah, kemudian hati kita terus menyentuh ke dalam kalbu kita, sehingga tampak menghadapi kehidupan ini kita berceria, cerah, karena di dalamnya ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, saudara-saudaraku, bersyukur dengan qalbun. Orang yang bersyukur dengan qalbun itu hatinya selalu ceria. Allah berikan hidayah di dalamnya. Kemudian syukur yang ketiga adalah syukur dalam bentuk amal perbuatan. Dari lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah, kemudian diteruskan ke dalam hati. Bagaimana amal perbuatan kita? Saudara-saudaraku,
Banyak tetangga-tetangga kita yang taraf hidupnya jauh di bawah kita, yang butuh bantuan kita, yang butuh pertolongan kita. Rangkul mereka, ajak mereka untuk menyembah Allah. Jangan larut dengan kesedihan karena mereka masih kekurangan. Bantu mereka karena ada hak mereka di balik harta yang Allah berikan kepada kita. Kalau ketiga-tiganya itu sudah kita lakukan, syukur lisan sudah kita lakukan, syukur dalam hati kita lakukan, dan dalam bentuk perbuatan untuk membantu saudara-saudara kita, insya Allah janji Allah di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Allah akan realisasikan dalam kehidupan ini. Allah akan tambah nikmat-nikmat yang kita rasakan, sehingga kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini. Itu yang perlu kita lestarikan pasca Ramadan. Bersyukur lewat lisan, bersyukur lewat hati, dan bersyukur lewat dalam bentuk perbuatan, amal perbuatan. Itu yang perlu kita lestarikan pasca Ramadan. Kemudian yang kedua adalah tafakkur. Tafakkur adalah berzikir kepada Allah. Siapa yang ingat Allah, maka Allah ingat kepadanya, yaitu memperbanyak mengingat Allah melalui amal ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Penerapan tafakkur ini akan terrealisasi ke 11 bulan ke depan. Kita tanyakan dalam hati, apakah kita mau meningkatkan keimanan kita? Karena sukses tidaknya Ramadan yang kita kerjakan kemarin tergantung dari ke-11 bulan ke depan. Kalau ke-11 bulan ke depan kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, itu artinya Ramadan kita sukses. Namun kalau ke-11 bulan kita masih banyak melakukan kezaliman, ke-11 bulan kita masih banyak melakukan kemaksiatan, masih terlena dengan keindahan dunia yang fana, maka amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin perlu evaluasi, perlu introspeksi. Jangan-jangan masih ada kekeliruan, jangan-jangan masih ada kesalahan. Maka perbaikan-perbaikan itu perlu buat kita di setiap saat, di setiap waktu, di setiap kita melangkah kita perlu melakukan perbaikan. Karena kata Rasulullah, ada 3 golongan orang hidup di dunia ini. Golongan orang yang pertama adalah golongan orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung itu adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Begitu juga di saat Allah panggil, kita akan mendapatkan gelar husnul khatimah. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang yang merugi. Siapa golongan orang yang merugi itu? Golongan orang yang merugi itu adalah apabila hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada bedanya, tidak ada peningkatan iman kita, tidak ada peningkatan iman kita. Jadi perlu kita perhatikan amal ibadah yang sudah kita lakukan, apakah ada peningkatan. Innal insana lafi husri, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Tentunya kita tidak ingin rugi dalam hidup ini. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bernafas di hari ini. Saatnya kita memohon kepada Allah untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita, agar kita termasuk orang yang beruntung. Kemudian orang yang ketiga, golongan yang ketiga kata Rasulullah adalah golongan orang yang terlaknat, golongan orang yang celaka. Siapa golongan orang yang celaka itu? Golongan orang yang celaka itu adalah hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Dan begitu dia dipanggil oleh Allah, dia berada dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan ketiga golongan itu, yang beruntung, yang merugi, yang celaka, tidak ada pilihan kecuali harus jadi yang pertama. Golongan orang yang beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan di saat Allah panggil, kita akan mendapatkan gelar husnul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini adalah insan-insan pilihan Allah, yang Allah berikan kemudahan untuk selalu menjadi orang yang beruntung, sehingga lebih dekat kepada Allah. Dan di saat Allah panggil, kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini tidak banyak yang harus saya sampaikan, namun saya harus merangkum apa yang saya sampaikan di khutbah yang pertama, di mana kita pasca Ramadan ke 11 bulan ke depan. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita ingin melihat seseorang itu sukses Ramadannya, jangan hanya lihat ketika Ramadan saja. Karena di Ramadan itu kita banyak melakukan amal ibadah yang maksimal. Tapi lihat bagaimana kehidupan pasca Ramadan, setelah Ramadan. Sehingga ulama menyebutkan, kun rabbaniyan wala takum ramadaniyan. Jangan engkau jadi hamba, jadilah engkau hamba Rabb, jadilah engkau hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Jangan-jangan kita selama ini menjadi hamba Ramadan. Di saat Ramadan beribadah maksimal, setelah itu kita lupa. Ramadan datang begitu saja, pergi begitu saja. Tidak ada prioritas kita untuk meningkatkan ibadah kita. Jadi jadilah hamba Allah, jadilah hamba Rabb, bukan hamba Ramadan. Bagaimana kita meningkatkan setelah Ramadan ke 11 bulan ke depan? Itu maksudnya jangan hanya taat ketika Ramadan, jangan hanya beramal soleh ketika Ramadan. Justru pasca Ramadan penentuan apakah sukses Ramadan kita atau tidak. Maka setelah dia masuk Syawal, harus ada peningkatan ibadah pada diri kita. Misalnya kalau di saat Ramadan kemarin kita diwajibkan berpuasa Ramadan, maka di bulan Syawal dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, untuk melengkapi biar puasa kita dinilai 1 tahun penuh. Barang siapa yang menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia melanjutkan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawali kana kasiya biddahr. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku, masih banyak kesempatan. Sekarang masih bulan Syawal, kita masih punya banyak kesempatan untuk meraih bagaimana puasa kita bisa dinilai 1 tahun penuh. Berpuasalah 6 hari di bulan Syawal, insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Mudah-mudahan yang hadir ini adalah insan pilihan Allah, yang Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu, sehingga kita bisa merasakan ibadah 1 tahun penuh. Saudara-saudaraku, marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dari setiap ibadah kita, sehingga kita bisa merasakan nikmat-nikmat, dan Allah berikan pahala nanti di surga, sehingga kita bisa bereuni di surganya Allah. Mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan Allah berikan kemudahan dari ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabba auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu adli bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.